Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Alikna Family. Ya, kali ini kita mau bahas masalah sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid itu sahabat semua yaitu sebagai penghargaan kita, ya rasa penghormatan kita kepada Allah ketika kita masuk ke rumahnya. Jadi dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, sebenarnya ketika dikatakan tahiyatul masjid, di situ ada kalimat yang dibuang, ya, mudhof yang dibuang, yaitu Rabbun. Maka pada hakikatnya kita tahiyatu Rabbil masjid. Kita menghormati Tuhan si pemilik masjid, Tuhannya masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita menghormati masjidnya. Itu sebenarnya kita menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketentuannya sahabat Alikna semua adalah begitu kita masuk ke masjid, kita langsung laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid yang niatnya usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid karena 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini ada syaratnya nih sahabat semua ya. Sholat sunat tahiyatul masjid ini syaratnya adalah kita jangan dulu duduk. Jangan sampai kita duduk di masjid. Pokoknya begitu kita masuk masjid, sebelum kita duduk, maka kita langsung melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Begitu ya. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid ini, sahabatku semua, itu dia akan hilang sunnahnya dengan seketika kalau kita masuk masjid langsung duduk. Kita duduknya itu sengaja dan kita mengetahui bahwa kalau sudah duduk di masjid itu dia hilanglah kesunahan tahiyatul masjidnya, ya. Tapi dia nggak akan hilang sunnahnya itu kalau kita misalkan duduknya mustaufiz. Mustaufiz itu kita duduk seperti kita menduduki 2 tumit kita. Jadi 2 tumit itu bertumpu seperti ini. Jadi di sini kaki kita bertumpu seperti ini, kita duduk di bagian atasnya. Kita duduk di tumit kaki kita itu. Nah, maka duduk yang seperti itu tidak membatalkan kesunahan sholat sunat tahiyatul masjid ya. Kemudian juga walal yastariha qalilan summa yaqumu laha. Kemudian juga tidak batal kesunahan tahiyatul masjid itu kalau kita istirahat sebentar di masjid itu kemudian kita berdiri untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Pokoknya tadi kita nggak sengaja meninggalkan sholat sunat tahiyatul masjid itu. Kita istirahat sebentar di masjid, lalu kita berdiri untuk melaksanakan tahiyatul masjid, itu masih diperbolehkan. Ya, kemudian yang ketiga juga ini berbeda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Yang mana aja mau kita ikuti boleh, karena ini kedua imam ini masih berada dalam lingkungan, masih berada dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau misalkan kita di masjid itu duduk sebentar, duduk hanya untuk minum, maka di situ kesunahan tahiyatul masjid tetap tidak hilang, tetap tidak batal ya. Kalau kita duduk di masjid minum untuk minum sebentar, karena kalau minum itu kan kawan semua, itu nggak bisa kita minum sambil berdiri ya, itu nggak jelas adabnya, tidak diperbolehkan. Kita disarankan minum itu sambil duduk. Maka ketika kita duduk untuk minum hanya mengambil adabnya itu ya, maka kesunahan sholat sunat tahiyatul masjid itu tetap tidak batal, masih disunahkan. Kemudian Imam Ar-Romli mengatakan kalau dia duduk untuk minum tetap kesunahan tahiyatul masjid itu sudah hilang. Ya, jadi ini beda pendapatnya. Kalau Ibnu Hajar tadi katanya tidak hilang kalau duduk untuk minum, sementara Imam Romli mengatakan kalau dia duduk untuk minum tetap hilang kesunahan tahiyatul masjidnya. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat sahabat semua, kalau dia duduk nasiyan idza qasaral faslu bi allam yasi' rak'ataini bi aqalli majzi'in. Ada orang duduk, dia duduk di masjid lupa kalau dia mau melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, atau dia lupa bahwa kalau masuk masjid itu disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid, dan dia duduk yang lupa ini dia tidak sampai seukuran kalau orang sholat 2 rakaat. Jadi misalkan
orang sholat 2 rakaat itu misalkan 5 menit lamanya, maka orang yang duduk lupa ini kalau dia tidak sampai 5 menit, ya, tidak sampai 5 menit, maka duduknya itu tidak membatalkan kesunahan tahiyatul masjid. Dia masih boleh melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid kalau tadi duduknya lupa yang tidak lebih lama daripada seukuran orang melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Oke, kemudian yang kelima, sahabat semua, sholat sunat tahiyatul masjid itu tidak hilang dengan duduk yang lama, berdiri yang lama, ya. Wala bil qiyami wa intola. Jadi misalkan kita masuk masjid, tapi kita udah lama di situ, udah setengah jam kita di masjid, kita nggak juga melaksanakan tahiyatul masjid, atau kita udah 1 jam bahkan 2 atau 3 jam, kita tetap berdiri, tapi nih berdiri melihat bagian kanan kiri masjid, melihat dekorasi masjid, ya. Kita berdiri lalu kita lama berdiri di situ, maka itu tidak membatalkan sholat sunat tahiyatul masjid walaupun seharian. Kita berdiri belum duduk, silahkan melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi gak hilang sholat kesunahannya, ya. Oke, sahabat semua, wala bil julusi liyahruma biha jalisan, dan kemudian orang mau melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, tapi dia orangnya ini misalkan nggak bisa sholat berdiri, dia sholatnya itu duduk, maka duduknya itu adalah duduk iftirosh, ya, duduk iftirosh atau duduk seperti sunat tahiyatul awal. Dia duduk seperti itu, angkat takbir, maka itu tidak menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid. Karena duduknya itu berbeda. Ya, duduk yang seperti itu, duduk yang di dalam sholat itu tidak sama dengan duduk kita yang biasa, atau bersila, atau kita seperti duduk di majelis pengajian, atau duduk kita di tempat wirid gitu, ya, itu berbeda, ya. Jadi kalau kita duduk angkat takbir, orang yang sholatnya itu sambil duduk, maka itu tidak membatalkan kesunahan sunat tahiyatul masjid, ya. Dan juga wala bil julusi liyahruma biha jalisan, untuk menghormati orang yang ada duduk di situ. Jadi kalau ada orang duduk, orang tua di situ duduk di masjid di dalam satu majelis, tapi kita berdiri, itu kan tidak menghormati, ya, tidak menjaga adab terhadap yang tua. Maka dari itu kita duduk hanya untuk sekedar menghormati, menghargai, supaya kita sopan, menjaga adab terhadap yang lebih tua, maka itu juga tidak membatalkan kesunahan tahiyatul masjid, ya, sahabat semua. Jadi ini tadi dia, dalam hal-hal yang tadi ini tidak hilang kesunahan tahiyatul masjid. Oke, dan kalau memang kita tidak mau melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, sahabatku semua, maka ada alternatif yang di dalam mazhab Syafi'i itu diterima, ya. Alternatifnya adalah kita mengganti sholat sunat tahiyatul masjid itu dengan suatu tasbih. Ini dibaca 4 kali, ya. Lafaznya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Ini dibaca 4 kali. Kalau ini kita baca 4 kali, itu sudah cukup untuk menggantikan bahwa kita selesai melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Istilahnya fadilahnya udah sama, pahalanya udah sama, dan kebaikannya juga sudah sama. Jadi enak, ya, amalan sunnah ini ada gantinya, ya. Minimal sahabat semua, maksudnya adalah kalau kita masuk ke masjid itu nggak seperti kita masuk rumah orang lah, gitu, ya. Ada pembedanya antara rumah Allah dengan rumah hambanya Allah. Kalau kita masuk rumah hambanya Allah aja, terkadang kita menghormati pemilik rumahnya. Masa kita masuk ke rumah Allah kita nggak hormati pemilik masjidnya, ya, tidak kita hormati pemilik rumahnya Allah itu, ya. Maka dari itu minimal kalau memang udah nggak sanggup kali, atau kita misalkan udah kepepet mau sholat berjamaah, tinggal kita laksanakan zikir ini, kita amalkan, kita baca 4 kali, insya Allah kita sudah mendapatkan fadilah sholat sunat tahiyatul masjid. Baik sahabat Alikna semua, kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin bisa
sekelumit ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Pada akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.